Mas Tulus, ini Corona lagi menimbulkan problem. Corona apa ini? Corona, kita kalau ngomong Corona pada zaman kita ya, ada corona mobil, ada Corona, ada Corolla, tapi jadi menyebut merek tertentu. 2-3 hari ini luar biasa sekali, dan orang kemudian hanya konsentrasi di isu panik buying-nya saja. Padahal sebenarnya ada cukup banyak masalah di Corona. Kalau saya mau nyimpulin kan gini Mas, berdasarkan pemberitaan. Satu, Corona itu bukan isu, tapi itu fakta. Corona itu bukan hanya sekedar musibah, ada penyakit, tapi itu sudah menyebar dengan sangat luar biasa. Dan itu jumlah yang meninggal udah berapa ya Mas? Di atas 4.000 ya? Kalau internasional 3.000-an. 3.000-an. Di Cina itu 2.900. 2.900-nya di Cina, tapi sekarang udah menyebar di begitu banyak daerah kan? Iya, ada 45 negara. 45 negara di atasnya. Nah ini kan sebenarnya yang paling menarik tuh dilihat dari 3 hal lainnya Mas. Satu, seberapa siap masyarakat menghadapi wabah ini. Terus kedua, seberapa hebat pemerintah menyiapkan masyarakat untuk mengantisipasi wabah ini. Terus ketiga, kita belum pernah bisa mengidentifikasi dampak lain yang akan muncul dari wabah ini. Yang sekarang udah jelas kan sebenarnya dari ekonomi, seolah-olah itu saja kan, tapi sebenarnya akan ada banyak dampak lain. Jangan-jangan ini bagian dari proxy war yang lain, saya nggak ngerti itu. Ya bisa aja proxy war, atau juga dalam dunia NGO itu kan ini semacam, jangan-jangan ini juga kepentingan industri farmasi. Yes. Ya, karena jangan lupa penyakit-penyakit baru atau penyakit-penyakit itu secara ekstrim itu dibuat oleh industri farmasi agar ada obat-obat baru yang ditelurkan dari industri farmasi khususnya multinasional. Ya misalnya begini, ada semacam pemeo yang mengatakan terkait dengan industri farmasi dan obatnya. Industri farmasi itu tidak akan menyembuhkan penyakit kita, tapi bagaimana mereka menjadikan kita sebagai pelanggan, mengextend dan membuat sustain penyakit itu supaya obatnya terus terjual. Persis, dan ini yang kemudian terkait corona ini juga sebenarnya sangat mungkin ini intervensi market dari industri farmasi untuk. Mas, itu terlalu berat Mas, jangan ke situ dulu Mas. Kita akan sampai di situ. Sekarang kalau ngomong panic buying, kira-kira seberapa luas panic buying ini akan terjadi nanti? Kalau ininya Mas? Ya tergantung ini, pemerintah ini serius nggak menjelaskan masalah corona dan penanganan corona ini. Faktanya kan otoritas pemerintah menyatakan baru tanggal 2 Maret kemarin pemerintah secara official menjelaskan kita ada positif corona. Ya kan? Padahal ya selama ini kan sudah 1 bulan terakhir kan sebenarnya dunia internasional sudah sangat meragukan klaim bahwa Indonesia masih free terhadap corona. Satu dari WHO ngomongnya apa Mas? WHO sama, sangat meragukan, intinya sama lah. Ya, WHO bahkan Harvard University di Amerika. Harvard University ngomongnya kan dia udah mendeteksi ya. Ya dia mengatakan dari survei yang kalkulasi yang dihitung setidaknya ada 6-7 orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia. Harvard. Terus ya, gitu kedutaan besar Amerika, Australia dan lain-lain, Arab Saudi yang mengklaim soal ban terhadap umroh. Ya. Itu semua karena memang ya sebenarnya mungkin pemerintah memang ingin melindungi dalam arti agar masyarakat tidak panik atau apa ya. Tapi kalau ingin melindungi masyarakat tidak panik, fine. Tapi terus kemudian tidak menyiapkan masyarakat supaya siap. Nah itulah yang kita lihat sebenarnya ketika Presiden kemarin mengumumkan soal kita positif corona, ada 2 orang, kemudian terjadi panik buying ya. Walaupun panik buying itu harus kita cermati, itu hanya di kelompok tertentu. Ya kelompok berduit ya. Bukan di masyarakat menengah bawah. Kan? Menengah ke atas yang panik gitu kan. Ya. Yang masyarakat bawah kagak bisa beli macam-macam. Karena nggak bisa ya. Jadi itulah yang sebenarnya kepanikan dari masyarakat yang salah dalam menangkap informasi itu, dan atau pemerintah juga
tidak clear di dalam komunikasi publik soal corona. Jadi misalnya begini Mas Bambang, kalau kita bicara penyakit corona ini sebenarnya, kalau dibandingkan SARS itu jauh lebih sadis SARS. Ups, oke. Ya, kenapa? Dari mortalitas yang ada atau pasien yang meninggal, itu kalau SARS itu 15% yang meninggal dari orang yang terkena SARS. Nah, kalau corona itu hanya 2%, 2-3%. Jadi, dan dari sisi keganasan sebenarnya jauh lebih ganas SARS. Tapi mungkin karena ini virus baru sehingga masyarakat ada kepanikan karena baru tersebut. Kalau dulu SARS tuh bisa dari manusia ke manusia nggak sih? Bisa. Bisa ya? Ya. Oke. Tapi sekarang yang jadi soal tuh gini loh Mas. Tadi udah dibahas soal pemerintah Indonesia tidak aware untuk segera memberitahukan bahwa dirinya atau di masyarakatnya ada yang kena virus. Terus yang kedua, dia juga tidak sungguh menyiapkan. Kalau kita mau bahas yang tidak sungguh menyiapkan, saya kebetulan kan rocker nih Mas, rombongan kereta kan. Di KAI itu keren loh Mas. Dia kasih tahu tuh, jangan melakukan kontak di kereta. Bagaimana nggak melakukan kontak? Desek-desekan kayak gitu, tapi disebutin harus cuci tangan, harus macam-macam kayak gitu. Cuman saya kayaknya tidak mendapatkan hal serupa di ruang-ruang publik lainnya atau di tempat-tempat publik lainnya. Saya nggak tahu di di airport, di halte bis, di tempat itu, dan di seluruh tempat kerumunan masyarakat. Jadi saya lihat kok pemerintah kayaknya tidak aware menyiapkan itu. Terus yang kedua, itulah makanya karena ketidakaware itu sebenarnya makanya negara atau komunitas internasional meragukan soal klaim zero tadi, karena potensinya sangat besar. Apalagi kalau kita bicara misalnya orang Singapura ya, itu setiap hari ada 17.000 orang Singapura yang lalu lalang di Indonesia melalui Batam, Kepulauan Rio dan segala macam. Padahal kalau di Singapura sendiri, saya lihat videonya orang Singapura tuh, dia cara mengisolasi virus corona itu di setiap tempat titik masuk orang lain itu diawasi sama dia. Betul, dan ini menyangkut leadership ya. Perdana Menteri Singapura itu membuat video tutorial yang sangat clear, komprehensif untuk menenangkan warganya, bahwa mengatakan ya kita kena virus corona tapi kami siap dan penanganannya begini-begini, sehingga masyarakat diminta untuk tidak panik, dan akhirnya memang kemudian tidak panik, dan terbukti di Singapura dari penderita sekitar 90 orang tidak ada yang meninggal, dan kemudian langsung mereka pulih. Kenapa? Karena dan tidak terjadi panik buying itu, karena level Perdana Menteri langsung turun menjelaskan kepada publik lewat video tutorial, dan itu disebarkan lewat media sosial yang ada. Bahkan saya sebagai warga negara Indonesia pun mendengarkan itu dan cukup clear dari penjelasan itu, dan itu yang tidak terjadi di pemerintah kita. Jadi Mas Tulus sebagai warga negara Indonesia mendengarkan penjelasan dari Perdana Menteri Singapura untuk menyiapkan diri. Iya, dan untuk mengedukasi konsumen, dan itu tidak dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia. Minimal harusnya Menteri Kesehatan bicara seperti itu, bukan malah ya, atau Presiden Jokowi. Kan udah Pak Jokowi tanggal 2 Maret tadi. Ya tidak, itu sudah terlambat, dan kedua tidak secara komprehensif menjelaskan. Bukannya lebih baik terlambat daripada tidak. Nah itulah. Nah cuma sayang kita memang Menteri Kesehatan kita memang sejak awal kapabilitasnya sangat diragukan. Ini jadi kemana-mana Mas kita. Tapi yang menarik dari tadi adalah panic buying itu adalah akibat. Penyebabnya adalah tidak ada informasi yang jelas mengenai serbuan corona itu. Terus kedua, tidak ada informasi bagaimana mengatasi corona itu. Tadi kan disebutkan ada yang disebut dengan tutorial. Kita nggak ada tutorialnya, bahkan harus melihat dari Singapura. Terus yang ketiga tadi, ada begitu banyak orang lalu lalang, sementara negara-negara lain itu lalu lalangnya dikontrol benar. Jadi kita tuh lalu lalangnya silahkan aja, nggak pakai kontrol yang sangat ketat. Termasuk sekali di bandara, gitu ya. Makanya kemarin kita ada komplain bahwa ini gimana sih? Bukannya udah di ini Mas, udah di apa namanya? Kita dari bandara itu hanya suruh menuliskan satu cari kertas, kita Kemenkes menyebarkan
belangko. Jadi suruh bikin Diisi. apa self assessment gue Iya. panas apa enggak gitu. Ya kita panas atau enggak, kalau percaya atau tidak, kalau free ya free, kalau tidak, kalau ya nanti suruh menghubungi dinas kesehatan atau tempat-tempat tertentu yang Itu pun nulis ya, siapa yang nulis. membaca lagi kan Ya kalau kan pakai menimbulkan antrian yang panjang kan. enggak kan misalnya bisa bawa kertas nih merah, hijau. Kalau merah tuh artinya dia merasa panas. Kalau Ya, kalau itu mau diisi sebenarnya kalau yang standar internasional itu ada alat yes, yang itu disediakan. Tapi pemerintah mengatakan harganya mahal. Loh, harganya mahal. Lu katanya bilang duit banyak, Iya. semua bisa kita beli. Mahal-mahal juga hanya miliaran, hanya 1 miliar, 2 miliar, masa nggak bisa ya kan? Oke. Itu yang saya kira. Ketimbang dampaknya lebih bagus Iya. sekali itunya. Makanya itulah ketika komunitas internasional meragukan, karena bagaimana nggak meragukan wong proses lalu lintas manusia dari luar negeri itu tidak terdeteksi dengan alat yang ada. Ada lagi fenomena yang menarik, Mas Tulus. Ketika masyarakat mempersoalkan ini, kemudian respon dari pemerintah yang saya lihat ya di media ya, ini hoax. Siapa yang menyebarluaskan hoax, maka dia kena undang-undang ITE. Jadi bukan sekedar menutupi informasi, tapi ini membuat orang scary gitu. Jadi Ya seolah-olah memang ada banyak hoax juga di dalam isu. memang betul ada corona. banyak hoax. Ya. Kalau identifikasi pemerintah kan ada 54 jenis Hoax hoax yang kemudian berbau sara, ya, etnik dan segala macam. berkaitan dengan ini. Ya. Dan kalau begitu, sebenarnya bagi kita hentikan soal hoax ini, karena ini justru akan menambah kepanikan. Dan sialnya tadi masyarakat teredukasi lewat hoax yang beredar. Karena tidak adanya tutorial resmi. Tidak ada tutorial, misalnya kemudian juga cukup minum jahe, minum temulawak dan segala macam. Loh, emang nggak boleh Mas? Ya boleh, tapi kan itu bukan merupakan obat atau cara ampuh untuk juga Lu ngomong guru besar loh Mas Tulus. Iya, itu yang kemudian masih dilakukan oleh banyak komunitas kedokteran di Indonesia. Oke. Ya, Artinya itu lebih sebenarnya persoalannya itu orang per orang. bahwa entry point-nya kita memang salah satu upaya yang paling apa ya, komprehensif untuk terhindar dari corona kan sebenarnya soal stamina kita, kesehatan kita. Oke. Kita menjaga fisik kita, bukan masker misalnya. Iya betul. Saya dengar diskusi Mas Tulus kemudian coba membaca, kita ini salah kaprah atau salah paham atau mungkin pahamnya salah. Seolah-olah masker itulah yang akan menjadi alat untuk meniadakan corona. Padahal corona itu selain ada infected kayak begitu juga ketahanan tubuh kita ya. Iya, itu yang terpenting. Karena bisa saja dan sangat mungkin kan virus itu ada di mana-mana. Setiap hari kita terpapar virus atau mungkin malah bakteri. Tapi karena daya tahan kita baik, ya kita nggak apa-apa. Karena virus dalam Tuhan juga maha adil kan. Ketika virus ada di mana-mana juga matinya gampang. Karena kena sinar matahari atau kena oksigen, dia mati. Jadi sekalipun kita terpapar corona, belum tentu kita sakit atau positif corona karena virus corona tidak mampu menginfiltrasi kita. Ya, itu yang Jadi supaya jangan salah kaprah, bukan masker yang menjadi alat penolong untuk kita tidak terjangkit, tapi ketahanan tubuh, dan yang kedua kita memang membersihkan diri terus menerus supaya tidak menjadi infektif. Nah, dan kepanikan itu kan sebenarnya agak lebih karena sebenarnya ada penyakit menular yang juga dahsyat ataupun menimbulkan kematian yang dahsyat, misalnya yang paling kecil mungkin skala demam berdarah, DBC. DBC itu Indonesia itu TB nomor 2 di dunia. Dengan korban puluhan ribu atau ribuan orang setiap tahunnya. Bukan cuma 2 orang yang itu, tapi udah puluhan ribu. Dan itu sudah data empirik karena kita nomor 2 penyakit TB dan itu penyakit pernafasan kan. Kenapa kita tidak heboh? Kenapa kita tidak melakukan panik buying? Karena itu sama-sama juga menular atau bahkan mematikan kita. Dan dilalah perilaku masyarakat juga masih banyak yang soal TB misalnya. Banyak pasien yang berhenti di tengah jalan karena tidak tahan cara berobatnya dan segala macam. Jadi soal corona ini menurut saya pemerintah memang sejak awal komunikasi publiknya atau public speakingnya terkait dengan menjelaskan soal corona secara clear, komprehensif ke masyarakat tidak berhasil, sehingga masyarakat melakukan panic buying terkait dengan Sekarang kita ngomong panic buyingnya Mas.